Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Hari ini kita akan melanjutkan pembacaan dan perenungan kebenaran firman Tuhan dari Injil Matius pasal 22 ayat yang pertama sampai yang ke-46. Saya mengajak kita semua, mari mengambil Alkitabnya dan nanti kita akan membaca bersama-sama. Mari kita mulai dengan ayat yang pertama. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka. Hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu, tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain. Pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan. Lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih. Semuanya telah tersedia. Datanglah ke perjamuan kawin ini. Tapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tidak layak untuk itu. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, "Ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sana akan terdapat ratap dan kertak gigi. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih." Kemudian pergilah orang-orang Farisi, mereka berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama orang-orang Herodian bertanya kepadanya, "Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah, dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu, apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak?" Tapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka itu, lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa suatu dinar kepadanya. Maka ia bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Mendengar itu, heranlah mereka dan meninggalkan Yesus lalu pergi. Pada hari itu datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang berpendapat bahwa tidak ada kebangkitan. Mereka bertanya kepadanya, "Guru, Musa mengatakan bahwa jika seorang mati dengan tidak meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya itu. Tapi di antara kami ada 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin, tetapi kemudian mati. Dan karena ia tidak mempunyai keturunan, ia meninggalkan istrinya itu bagi saudaranya. Demikian juga yang kedua dan yang ketiga sampai dengan yang ketujuh. Dan akhirnya sudah mereka semua perempuan itu pun mati. Siapakah di antara ketujuh orang itu yang menjadi suami perempuan itu pada hari kebangkitan? Sebab mereka semua telah beristrikan dia." Yesus menjawab mereka, "Kamu sesat, sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Tapi tentang kebangkitan orang-orang mati, tidakkah kamu baca apa yang difirmankan Allah
ketika ia bersabda, "Akulah Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub." Ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Orang banyak yang mendengar itu takjub akan pengajarannya. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka. Dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia, "Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu." Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, "Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ketika orang-orang Farisi sedang berkumpul, Yesus bertanya kepada mereka, katanya, "Apakah pendapatmu tentang Mesias? Anak siapakah dia?" Kata mereka kepadanya, "Anak Daud." Katanya kepada mereka, "Jika demikian, bagaimanakah Daud oleh pimpinan roh dapat menyebut dia tuannya ketika ia berkata, 'Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu.' Jadi jika Daud menyebut dia tuannya, bagaimana mungkin ia anaknya pula?" Tidak ada seorang pun yang dapat menjawabnya. Dan sejak hari itu tidak ada seorang pun juga yang berani menanyakan sesuatu kepadanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, renungan hari ini terambil dari Injil Matius pasal 22 ayat yang pertama sampai yang ke-46. Dalam Injil Matius pasal 22 hari ini kita dapat melihat ada beberapa tema-tema besar yang sering kita dengar, seperti tema tentang kerajaan sorga, ketaatan kepada pemerintah, tentang kebangkitan, hukum yang terutama, dan siapakah Mesias. Semua peristiwa-peristiwa ini dinyatakan oleh Tuhan Yesus dalam pertentangan dengan mazhab-mazhab Yahudi seperti golongan Herodian, golongan Farisi, golongan ahli Taurat, dan golongan Saduki yang selalu mempertentangkan, memperdebatkan tentang kepribadian Tuhan Yesus dan menolak pribadi Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, Tuhan Yesus dengan jawabannya mencela pemahaman mereka tentang kitab maupun ketidakpercayaan mereka. Namun hari ini kita tidak membahas keseluruhan tema tersebut. Hari ini kita akan coba sedikit merenungkan tentang apa itu kebangkitan orang mati menurut teks Matius pasal 22 ayat 23 sampai dengan 33. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam tradisi para ahli Taurat, ada golongan yang unik. Mereka tidak percaya bagian kitab suci yang lain di luar Taurat Musa. Mereka juga tidak percaya bahwa ada kebangkitan orang mati. Mereka percaya manusia setelah mati selesai, habis. Mereka juga tidak percaya ada malaikat. Mereka inilah golongan ahli Taurat yang disebut kaum Saduki. Mereka adalah orang-orang penting secara agama dan politik, sangat terpandang. Mereka dihormati oleh para pemimpin politik, baik yang di dalam Israel maupun yang di luar Israel. Mereka terus berdebat dengan golongan yang lain, yaitu golongan Farisi tentang hal-hal ini. Orang-orang Farisi berjumlah lebih banyak daripada orang Saduki. Pengikut mereka pun lebih banyak daripada Saduki. Meskipun secara politik orang-orang Farisi kurang terhormat seperti Saduki, tetapi secara jumlah pengikut dan pengaruh ke rakyat biasa, orang Farisi lebih banyak dan lebih berpengaruh. Golongan Saduki adalah kelompok kelas atas di dalam bidang politik dan akrab dengan para petinggi atau pejabat. Sedangkan golongan Farisi adalah kelompok yang menjangkau lebih banyak rakyat biasa di akar rumput, tetapi lebih kuat karena jumlah mayoritas Israel yang mereka pengaruhi. Orang Saduki bertanya kepada Yesus untuk menunjukkan bahwa kepercayaan Farisi adalah salah. Mereka juga mau menunjukkan bahwa jika Yesus percaya akan kebangkitan orang mati, maka kepercayaan itu sebenarnya akan menunjukkan bahwa Yesus bodoh dan tidak mengerti kitab suci, yaitu Taurat Musa. Ini akan membuat nama Yesus menjadi tidak lagi diterima di kalangan orang-orang yang telah dipengaruhi oleh kelompok Saduki. Maka orang Saduki itu bertanya tentang peraturan perkawinan yang diatur di dalam Ulangan pasal 25. Jika seorang mati dengan belum mempunyai anak, maka adiknya harus mengawini istri orang yang telah mati itu. Dan anak pertama mereka akan
akan dianggap sebagai anak dari orang yang telah mati itu. Ini dilakukan supaya garis keturunannya tidak musnah dan warisan yang dia miliki tidak berpindah tangan ke keluarga lain. Maka orang Saduki memberikan contoh kasus yang aneh, di mana ada seorang perempuan yang harus dinikahi oleh 7 orang laki-laki bersaudara, karena setiap orang yang menjadi suami perempuan ini meninggal. Pertanyaan orang Saduki itu adalah, di dalam kebangkitan nanti perempuan ini menjadi istri siapa? Siapakah di antara 7 orang laki-laki itu yang menjadi suaminya nanti? Tuhan Yesus memberikan penjelasan dengan mengatakan bahwa orang-orang Saduki itu sesat karena tidak mengerti firman Allah dan kuasa Allah. Penjelasan tentang peraturan pernikahan antara saudara untuk menjaga garis keturunan. Perintah ini sangat menekankan garis keturunan di bumi ini. Padahal garis keturunan hanya penting sebelum Yesus datang. Setelah Yesus datang tidak pernah lagi ada silsilah yang tercatat. Tapi perintah itu sangat bersifat penantian untuk kedatangan Kristus. Setelah Kristus datang, perintah ini tidak lagi signifikan. Tapi Tuhan mengarahkan orang Saduki yang bertanya itu kepada hal yang lebih penting lagi, yaitu keadaan pada waktu kebangkitan terjadi, yaitu pada waktu Yesus Kristus menerima kerajaannya di bumi ini. Tuhan Yesus mengatakan bahwa di dalam kebangkitan itu, semua orang yang dianggap layak untuk mewarisi kerajaan Allah yang dinyatakan di bumi ini akan hidup seperti malaikat, tidak kawin dan mengawinkan. Penjelasan tentang apa yang terjadi setelah orang mati ini sangat unik. Yesus menjelaskan bahwa kita akan hidup seperti malaikat. Apakah maksud Yesus bahwa kita semua akan menjadi malaikat? Ya tentu tidak. Malaikat dan manusia adalah 2 makhluk ciptaan yang berbeda. Tapi Yesus mengatakan bahwa di dalam kebangkitan itu kita akan hidup seperti malaikat. Seperti berarti mirip, tetapi tidak menjadi seperti malaikat. Berarti mirip malaikat, bukan menjadi malaikat. Seperti malaikat dalam hal apa? Seperti malaikat dalam hal tidak kawin dan mengawinkan. Jikalau demikian, kebangkitan seperti apakah yang diharapkan? Seperti apakah kehidupan di dalam kerajaan di langit dan bumi baru ini? Dikatakan bahwa setelah bangkit, orang-orang akan hidup seperti malaikat di surga, tidak kawin mengawin. Ini tidak berarti kita tidak memiliki tubuh kebangkitan. Kita akan punya tubuh kebangkitan, tapi tubuh itu tidak lagi berfungsi untuk beranak cucu dan memenuhi bumi. Sebab bumi akan dipenuhi dengan orang-orang kudus milik Tuhan, yaitu orang-orang yang telah ditebus di dalam darah Tuhan Yesus. Maka kesesatan orang Saduki itu adalah karena mereka tidak tahu bahwa inilah pengharapan sejati di dalam kerajaan damai yang dijanjikan oleh Allah Bapa melalui anaknya Yesus Kristus. Tetapi Tuhan Yesus tidak hanya memberikan penjelasan tentang keadaan di dalam kebangkitan orang mati. Tuhan Yesus juga memberikan bukti dari kitab Taurat. Hanya Taurat yang dianggap sebagai firman Tuhan oleh orang-orang Saduki. Di dalam Keluaran pasal 3 ayat 6, Allah memperkenalkan dirinya kepada Musa sebagai Allah dari Abraham, Ishak dan Yakub. Perkenalan ini memakai bahasa yang akan datang, bukan yang lampau. Dia bukan pernah menjadi Allah Abraham, Ishak dan Yakub, tapi dia saat ini adalah Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Jika saat ketika Allah berbicara kepada Musa, dia masih merupakan Allah Abraham, Ishak dan Yakub, bukankah itu berarti bahwa Abraham, Ishak dan Yakub masih hidup? Tapi ini tidak mungkin, karena pada zaman Musa mereka bertiga telah lama mati. Tapi benarkah mereka mati? Secara tubuh mereka mati, tapi roh mereka bersama-sama dengan Allah, dan mereka tetap sujud menyembah kepada Allah, dan Allah tetap menjadi Allah mereka. Allah adalah Allah bagi orang-orang hidup, bukan bagi orang-orang yang sudah mati. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, kembali Tuhan Yesus mengingatkan kita semua tentang pengharapan di dalam kerajaannya. Kita semua telah menjadi umat yang menggenapi perintah, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Kejadian pasal 1 ayat 28. Ini semua terjadi dan menjadi genap karena Tuhan Yesus. Dialah yang akan memimpin kita masuk ke dalam kerajaannya yang telah dijanjikan oleh Bapa kepada Abraham dan kepada keturunannya, termaksud kepada kita semua. Damai sejahtera terjadi ketika perintah Allah digenapi, dan perintah menaklukkan seluruh bumi hanya terjadi secara sempurna di dalam kedatangan kedua Kristus. Itulah sebabnya
Kedatangannya yang kedua menjadi harapan yang sangat dinanti-nantikan oleh orang Kristen. Apakah kita mengharapkan kedatangannya nanti? Tidakkah kita rindu bumi ini ditundukkan kepada kebenaran dan keadilan serta kesucian Allah? Tidakkah kita rindu kejahatan dimusnahkan dari bumi ini? Tidakkah kita rindu nama Tuhan dipermuliakan dengan sempurna di bumi ini? Semua itu, bahkan lebih lagi daripada semua itu, akan menjadi genap oleh kedatangan kedua Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan menjaga kita dan memberi kita kekuatan dan damai sejahtera untuk hidup mempermuliakan nama Tuhan sambil menantikan kedatangannya kembali ke dalam dunia ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau hari ini kami diingatkan kembali tentang kebangkitan orang mati dan pengharapan di dalam kerajaan Tuhan. Kiranya Tuhan menjaga kami dan beri kami kekuatan dan damai sejahtera untuk hidup mempermuliakan nama Tuhan sambil menantikan kedatangan-Mu kembali ke dalam dunia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kiranya renungan hari ini terus menguatkan langkah iman kita dalam mengiringi Tuhan Yesus. Ingat, tetap teruslah berdoa, tetap teruslah percaya, dan tetap teruslah bersyukur.